wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tuae disebut nong. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ilmu merupakan salah satu bekal yang nantinya kita bawa mati. Ya. Apalagi ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi salah satu pahala atau ganjaran yang masih mengalir walaupun kita sudah mati, itu salah satunya adalah ketika kita berbagi ilmu dan ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Jadi pulane walaupun pengetahuan estetik tetap diajarakan, ya. Mulai dari mana? Yo anak tinggal, ya. Apakah itu cara ngajari membaca Al-Quran, ya kan? Cara ngajari banyu wudu, cara ngajari sholat. Nah, ini adalah ketika kita sudah mati dan kemudian ilmu kita itu diamalkan, kali gane wong iki yang maca Quran, kang tak ajari nih, ya. Utawa maning ki yang sholat, ya, ki yang berbuat baik. Yang merupakan sababiahnya adalah lantaran dari kita, ya. Sababiahnya lantaran dari kita, maka ketika kita sudah mati pun nanti tetap kita akan mendapatkan pahala yang mengalir, kan konon ya, tetap mendapatkan pahala yang mengalir, ya. Idza matabnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa' bih aw waladin sholih yad'ulah, ya. Nah, mengenai masalah ilmu dan pengamalannya, itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya ada empat macam orang, ya, atau ada 4 macam karakter. Ada 4 macam orang atau kelompok. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, ya. Jadi yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki pengetahuan. Dia betul-betul alim, betul-betul pinter. Dia menguasai ilmu-ilmu di bidang ilmu-ilmu agama. Dan juga dia sadar, ya. Sadar bahwa dia itu mengerti, ya. Artinya dia memiliki kemampuan di bidang ilmu dan kemudian memiliki kemampuan di bidang menyampaikan ilmu, kan ya. Nah, jadi mampu ning keilmuane dan juga mampu cara menyampaikan ilmu, ya. Maka mencari ilmu itu ya supaya sempurna itu harus satu paket, ya. Maksudnya satu paket itu kita belajar keilmuan, setelah kita paham,
setelah kita betul-betul jelas, kita juga belajar bagaimana cara menyampaikan. Kan konon ya. Belajar cara menyampaikan itu ya berarti mentalitas harus kita siapkan. Yang anan ketika ngadepi wong itu pasti membutuhkan mental, ya. Nah, kemudian cara berbicara juga kita harus betul-betul disiapkan, ya. Nah, itu kan butuh pelajaran. Maka bukan hanya sekedar mempelajari ilmu, tapi juga belajar bagaimana cara menyampaikan ilmu. Pulane wong kang ngaji ku ketika ngaji ning guru iku dia sudah paham. Sebetulnya sudah paham. Wah, kajian kin wis ngaji kabeh, ya kan? Tapi kenapa dia masih tetap ngaji? Ya dia mengamati bagaimana seorang guru itu cara menyampaikannya, kan begitu. Makanya biasanya ketika orang yang sudah paham tentang masalah ilmu, dia akan mencari guru kang ketika menjelaskan itu begitu gamblang, kan konon ya. Nah, sehingga dari situ nanti secara tidak langsung dia itu akan bisa menyerap, kan, menyerap dalam cara menyampaikannya. Jadi orang yang pertama itu adalah orang yang dia tahu, dia alim, dia pinter, dan dia juga tahu, artinya paham bahwa dia itu pinter dan mampu untuk menyampaikan ilmunya, kan begitu. Fadzalika alimun. Ya, maka orang yang semacam ini adalah betul-betul orang yang alim, ya, dudu abal-abal, ya. Jadi betul-betul alim, ya. Artinya lamun kongkon maca kitab ya jalan, maca apa be jalan lah, kan konon dia. Betul-betul alim fattabi'uhu, maka ikutilah, kan konon ya. Jadi ikutilah sampean berarti maksudnya dikongkon ke guru, ya, dikongkon ngaji, ya. Itu karakter yang pertama, ya. Nah, engkai neng karakter yang pertama ini ya pancen ada kalanya orang itu pancen sudah memiliki kesempatan, ya. Ini karakter pertama, ya. Dia betul-betul alim, kemudian paham betul bahwa dia itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmunya, jelas lah, nah, bisa kan pokoknya, ya. Dan juga kesempatannya ada, artinya fasilitasnya ada, majelisnya ana, ya kan, kang diwuruki ngaji juga ana, ya taruhlah misalkan ning pondok pesantren, nah, kan itu yang pertama. Ada kang istilahnya yang tidak didukung oleh fasilitas, ya. Jadi tidak didukung oleh fasilitas itu apa? Dia alim sebetulnya dan juga ngomong enak, memiliki kemampuan, ya. Cuman fasilitasnya nggak ada lah menurut. Majelisnya langko, ya kan, kang ngaji yo langko, ya kan, nah, ya kan. Maka tapi karena dia itu tetap memiliki kesadaran, kepahaman bahwa dia itu mampu, dia itu apa sih memiliki keilmuan, ya maka dia bergerilya terus mencari, kan konon ya. Jadi ari timbu kang marani sumur sih wis enak kono, ya. Kang luwih berat perjuangan iki ketika langku timbu kang marani sumur, ya wis kita kudu gawe koleran disemprotaken. Ya, artinya kita juga dalam masalah berdakwah itu ya melihat situasi dan kondisi lah menurutku. Artinya Rasulullah ketika pertama kali berdakwah juga ya mendatangi, bukan konon. Dudu wonge pada teko konon kok. Ya, saya seorang rasul wonge pada ngruduk ya tidak lah menurutku. Mendatangi, dan itu banyak sekali penolakan. Zamane Wali Songo ning tanah Jawa juga sama lah menurutku. Bergerilya, mendatangi, kan konon. Nah, berarti ini adalah tipe-tipe orang yang memiliki kesadaran. Maka ikutilah, kan konon ya. Ikutilah ngaji, dan kemudian kita mensupport, ya, mendukung lah, bahasanya itu mendukung, ya. Jadi mendukung supaya apa sih kegiatan-kegiatan orang tersebut itu ya berjalan. Ya termasuk saya di sini juga termasuk oli support ake, ya, sing warga kali baru ki oli supporte ake, kan konon. Yo majelis dewek beli duwe sih Kang Gus. Apa maning pondok kan begitu ya. Ya, tapi ya alhamdulillah lah, artinya saya juga ucapkan terima kasih lah atas supportnya, atas fasilitasnya, atas
dukungane kan konon. Iku kang pertama, ketika kita ini apa sih ya mendukung atau rela lah untuk mengorbankan, apakah itu waktu, ya kan. Jadi kumpulnya saja ini sudah saya anggap sangat mendukung ya. Ketika gelem hadir, nah itu berarti sudah mendukung majelis kan begitu. Nah kemudian misalkan apalagi yang lebih dan lebih lagi ya, maka itu ya lebih mendukung lagi kan begitu. Nanti juga pasti ada manfaatnya ya. Ketika misalkan pada diri kita sendiri belum, misalkan artinya dorong pinter lah, dorong pinter, belum bisa menyerap ilmu secara totalitas, ya mungkin karena faktor paman. Ya, pengikin ngaji gue suka gas, kelalen lah benar. Kan iya, tapi ya selagi masih apa sih masuk ke telinga, walaupun metu maning ning kuping kiwe nggak jadi masalah. Minimal ada yang meresep kan konon. Yang berat itu ketika mancing kuping tengen metu kuping tengen, arane mendal ngono paman. Wes bako mendal ku ya berat lah menan. Iya, bako mendal itu berat ya. Nanti juga manfaatnya ada. Ya kalau tidak sekarang kitanya, ya pasti kemanfaatan bagi kita ada kan begitu ya. Di akhirat pasti kita mendapatkan sesuatu yang istimewa lah. Karena Nabi Muhammad itu sangat menekankan sekali kita untuk mencari ilmu, untuk mengkaji kan begitu ya. Dalam Al-Qur'an pun ya di situ sangat ditekankan sekali, falaula nafaro min kulli firqatin minhum thaifatul liyatafaqahu fiddin, ya kan, seyogianya itu atau seharusnya itu ada satu kelompok itu yang lunga mencari ilmu ya, berguru lah, mondok ya kan. Nah kemudian kembali lagi itu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakatnya kan begitu. Nah kemudian kemanfaatan yang lain ya bisa saja nanti anak-anak kita itu ya termasuk orang yang alim juga kan, bisa ya, ketika kita memberikan support atau dukungan ning majelis-majelis pengajian. Ya dukungannya ya tergantung nanti kemampuan seseorangnya ya, termasuk kehadirannya saja ini sudah sangat mendukung. Dan ini adalah sodako jariah lamunan kemudian nanti majelis itu tetap berjalan sebagai generasi pertama ini golongan ini paman odeng golongan ini apa-apa. Nah ini nanti ada ya, di Wismati juga punya andil di sini kan begitu. Itu masalahnya ya. Imam Ghazali sendiri ya, itu beliau bukan anak orang yang alim kang hebat yang populer ya, bukan ya, anak orang biasa-biasa bekang ya, orang yang ahli beribadah. Nah cuman bapaknya Imam Al-Ghazali ini itu kan sangat support sekali, sangat mendukung sekali kepada majelis-majelis pengajian ya kan. Bahkan ketika misalkan sudah cukup untuk kehidupannya sendiri dan keluarganya, semuanya itu beliau berikan kan konon kepada majelis-majelis pengajian, dan selalu berharap dalam doanya ini ya muga-muga bae anak Yesus niki atau diparingi anak kang bisa mulang loh kayu kun no, kan konon. Bahkan diijabah doa ini Gusti Allah lebih dari itu ya, bukan hanya sekedar kayu kiai kun kang mulang lah menane kok, tapi justru ribuan kiai kang ngaji ning Imam Al-Ghazali ya. Ini termasuk begitu. Yang kedua adalah rojulun yadri wala yadri annahu yadri ya. Jadi yang kedua itu adalah orang yang dia alim sebetulnya ya, wala yadri annahu yadri, akan tetapi dia tidak sadar ya kan bahwa dia itu alim dan mampu untuk menyampaikannya, kan konon ya. Maksudnya tidak sadar itu bisa jadi karena disebabkan seneng ning bisnis lah. Jadi pokoknya sangat dino bisnis bae kan konon ya. Sehingga tidak ada sisa sama sekali untuk dia berbagi ilmu kan konon ya. Ya. Tapi bukan berarti wong kang menyebarkan ilmu itu beli mekaya, dudu lah menurut gue, tetap mekaya, tetap berusaha, tapi kang kira-kira menyempatkan diri untuk menyampaikan apa-apa yang dia miliki, kan konon ya.
Jadi harus disempatkan, ya, harus disempatkan untuk mengamalkan atau berbagi apa-apa yang dia miliki. Ya, bisa saja karena kesibukan ekonominya dia kemudian lupa, ya, lalai bahwa dia itu sebetulnya memiliki potensi yang besar, ilmunya ada, cara menyampaikannya juga bisa, mentalnya siap, ya. Cuman karena 100% dikojiakan ekonomi sehingga nggak ada sisa sama sekali untuk dia mengamalkan ilmunya, no, kan begitu. Atau lagi misalkan dia tidak mengamal ilmunya karena himpitan-himpitan kebutuhan ekonomi. Lamun beli mekayo mulang-mulang baik kok iki berat kira no, kan begitu ya. No, maka ini perlu kita dukung ya. No, ketika misalkan dia itu kapasitas keilmuannya punya kemampuan menyampaikannya anak, tapi kali gane uripe kekurangan ya, kali gane uripe kekurangan ya, maka ini perlu kita support ya, disupportnya ya beli kudu-kudu dengan ngupai duit, cari, kasih pekerjaan, kasih kesibukan yang mana kesibukan itu tidak menyita waktu ya, tidak menyita waktu nu kan konon. Tadi aja sampai dindek akan sing esuk marani sore andon taktuk-taktuk ngecap lah mana kok. Atau goreng kerupuk ya pragat dong bengi ya. Kan iya kan? Atau dia misalkan mencari kesibukannya sendiri dengan berharap bahwasanya kasabnya itu ya kang kira-kira tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat berat, no, kan begitu. Sebagiannya dia berbagi untuk ilmu, itu caranya kan begitu ya. Fadzalika naimun fa'aikizuhu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertidur ya. Maka tugas kita ini adalah membangunkan, ya. Artinya membangunkan itu ya dirayu lah. Artinya dirayu. Ayo si Kang Us lah, kok aktif lah, kan Kang Us itu memiliki kemampuan, memiliki bisa menyampaikan dan juga lah kok Kang Tukui anan, kan konon ya permasalahan. Banyak orang yang pengen menimba ilmu, kan begitu. Ya artinya ajo anu lah lamun kok aja di entekaken nganggo mekaya biasa kan begitu ya. Artinya sesempat-sempatnya bu sejam borong jam. Nah, maka tugas kita ini ya tugas masyarakat, tugas apapun ya mensupport, mendukung lah. Ngomong ngerayu. Nah, ketika dalam posisi dia itu sibuk mencari nafkah bukan karena untuk mencari lebihan ya pancen kondisinya dia kekurangan ya, maka kita support lah kan konon ya, patungan lah wong agnia-agnianya kan begitu. Dan ketika kita berbagi ning masalah ilmu atau memberikan sesuatu atau seseorang yang berpotensi, nah kemudian dia itu bangkit dan menyebarkan ilmunya, itu sedekah jariah yang sangat besar paman ya. Artinya andil kita itu begitu berat karena besar ya. Karena apa? Karena kita menghidupkan ya, menghidupkan potensi keilmiahan kan konon. Iku kang kaping loro iku ya tipe-tipe orang yang model demikian. Warojulun yang ketiga adalah warojulun layadri ya. Orang yang tidak memiliki kemampuan pengetahuan. Artinya dia tidak alim lah. Hanya biasa-biasa saja kan begitu ya. Tapi walaupun tidak alim pun ya tetap kita ini nanti dituntut ya. Dituntut untuk apa? Untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya hal, ilmu hal ya. Maksudnya tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu adalah kewajiban, kefarduan itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu kebutuhan kita sehari-hari. Ya, ilmu kebutuhan kita sehari-hari itu apa? Ya saya contohkan satu saja, sholat. Sholat kan kebutuhan tiap hari, kan konon. Hari lu mau kaji biang aldino, ya mbok keduman mbok beli kan konon. Ya muga-muga bae keduman kabeh, kan konon ya. Ketika beli keduman ya mudah-mudahan oli pahala kang pado persis atau lebih daripada haji kan begitu. Yang penting ada kerinduan kita untuk berangkat ke sana, itu saja. Ada niat, ada azam, ada kerinduan kita berangkat ke sana. Ketika kita
angger-anggere bisa mangkat mana, ya kita juga mendapatkan sesuatu atau pahala yang sama kan begitu ya. Jadi kerinduan atau pengen mana itu ya tetap kudu ditanamaken kan konon ya. Nah, kemudian lagi mencari ilmu yang untuk kebutuhan sehari-hari itu hukumnya wajib. Paling tidak ketika kita tidak alim, tidak pinter nih segala bidang ilmu, kita tahu ya ilmu-ilmu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Pokok beli paham takon, ya pokok dorong jelas atau anu keraguan-raguan takon, ya iku ilmu hal nu, ya. Karena ini kebutuhan sehari-hari, ya ilmu sholat misalkan, ya. Berarti ilmu sholat itu ya mencakup bagaimana rukun-rukunnya sholat, bagaimana syarat-syaratnya sholat. No. Nah, mencakup lagi syaratnya sholat, kudu suci, kudu banyu wudu. Kita juga mempelajari banyu wudu, Kang, sah itu bagaimana sholat yang sah. Nah, itu hukumnya wajib, karena itu kebutuhan kita sehari-hari. Ya, dalam 1 tahun kebutuhan kita puasa ya sebulan, kan kononnya. Tapi sebulan kan 1 tahun sekali. Itu pun kok boko wis waya panen bulan Ramadan dikaji paning diteres. Bokatan anu kang kelalen. Iya, imsak iku kepriben ya kan, buka iku kepriben. Kaji lagi dilingikan maning atau minimal bertanyalah kepada orang-orang yang tahu kan begitu. Apa niat kudu kepriben. Nah, dikaji lagi itu namanya ilmu hal, ilmu kebutuhan kita sehari-hari atau ilmu kebutuhan bagi kita, itulah yang wajib ya. Nah, ketika misalkan kita ini nggak paham tentang ilmu kesibukan kita sehari-hari, ilmu hal ya berdosa ya. Rojulun layadri, dia tidak memiliki pengetahuan yang lebih, wayadri annahu layadri, akan tetapi dia sadar, ngerasa bahwa dia itu goblok atau ngerasa bahwa dia itu ilmunya nggak seberapa ya, maksudnya durung jero lah, artinya pengetahuannya belum luas, dia sadar betul ya bahwa dia itu pengetahuannya kurang ya. Fadzalika mustarsyidun ya, maka orang seperti ini itu adalah orang yang cerdas, orang yang selalu pengen mencari pengetahuan ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya ketika dia itu merasa sadar betul bahwasanya saya ini kurang ilmunya, yo ngaji ya, terus menggali ilmu ya kan. Toh menggali ilmu ini kan untuk kebutuhan kita sendiri, kemanfaatannya itu buat kita sendiri ya kan. Jadi ketika misalkan kita ini nggak diposisiakan sebagai wong kang sering ditakoni, ya kita ngaji lagi lah, kita deres lagi, kita cari tahu lagi. Itu berarti dia memiliki kesadaran bahwa dia ini masih belum memiliki kemampuan, tapi terus menerus pengen haus belajar ya. Mungkin kita semua iki ya, kita termasuk kula iki anu ning posisi iki yang selalu pengen ngaji, belajar ya. Jadi walaupun posisi kula mulang makanya kan katonane maca kitab kan, tetap saya juga belajar ya kan. Artinya belajar itu belajar bagaimana saya menyampaikan, bukan kira-kira pendengar itu paham ya. Belajar supaya ngomong aja dadet kan konon. Belajar supaya orang lain itu ketika saya ngomong itu paham ya. Makanya salah satu doa yang sering saya ucapkan itu Rabbi syorohli sodri ya wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya wonge sih doain Nabi Musa gini ketika ngadepi Firaun. Kan konon artinya meminta diluaskan hatinya, ajo penakut, ajo ciing ya kan, harus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun, dalam menghadapi musuh seberat apapun, iki kang kira-kira mentalnya kuat kan konon. Ngadepi kehidupan yang sulit juga bermental kuat, beli cengeng, belok nangis. Apa maning sampai apa sih balangakan piring lah menanu. Ya minta dilapangkan lah, Robbi syorohli sodri ya kan. Ketika ketemu karo wong kang ngerengkel bae, kang sering nyewot di sering apa, yo jaluk diluasaken hatinya ya kan. Ari boko diluasakan hatiku ya akhirnya kok beli sesek kan ngono ya. Ya beli sesek, wis ngomong apa bae tak tampani lah menurut kan kono ya. Tak blender beli baru ngomongane kan kono, akhirnya kan
hilang, kan begitu. Ya, itu dalam pergaulan itu penting ya, karena dalam pergaulan ini pasti satu saat atau kapan-kapan kita akan bertemu dengan orang-orang kang jari kulai atau jari pribadi ini gawe sesek. No, kan konon ya pasti lah bener kok. Ya, makanya kita perlu keluasan hati ya. Nyaluk Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri, nyaluk dimudahkan segala urusane. Akhirat kang kira-kira digampangaken. Sembayange kali gane serantal, ngaji seruntul. Iya kan, sodakoi serintal kan konon. Nah, ya kan kira-kira nyaluk dimudahkan ya. Wahlul uqdatam mil lisani. Kang kira-kira cangkeme sunku lancar loh. Kayak penyiar radio loh. Ya kan. Atau maning kayak reporter anu kah, bola. Ya kan. Dan kira-kira lancar. Yafqahu qauli ya. Yang terpenting adalah wong kang ngrungokaken isun niku diparingi paham, kan konon ya, kaligane paham. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi ketika kita iki ngomong tapi wong kang dijak ngomongnya beli paham, kan konon yo keder maning, Pak. Ya. Makanya kalimun nas biqadri ukulihim, berbicaralah kepada manusia atau lawan bicara kita itu berdasarkan kemampuannya. Kan konon. Ajo wonge beli paham bahasa intelek, kita intelek apa akhirnya ya beli paham ya, akhirnya beli paham ya. Atau maning ketika kita bahas terlalu tinggi, nah sedangkan kini beliau belum mampu untuk menjangkaunya, ya itu juga nanti akan bermasalah lagi kan konon ya. Lamun ayam pitik kok apa bakane paman. Ade piro paman? No, iya. Ya gini masih kita ngomongnya kudu mekenen, standare mekenen sehingga bisa dipahami. Aja masih pitik dibakani beras habang karo gabo paman. Ya ketelak no, kan konon ya. Telak nantinya. Iku. Nah, maka menghadapi atau menyikapi orang-orang yang memiliki keinginan semacam ini, ya tentunya kita juga harus memberikan pendidikan atau pengarahan terus. Nyaluk ngaji cok, ya ditampani. Ya kan, konon nggak ngoseh nyaluk ngaji ya ditampani. Berarti dia memiliki kesadaran kan konon. Kang kaping papat warojulun la yadri. Ya. Wong kang sebetulnya goblok, beli ngerti apa-apa. Ya, wala yadri annahu la yadri, akan tetapi dia tidak sadar bahwa dia itu goblok. Ya, jadi perangsane pinter bae ngono. Iya. Perangsane hebat, perangsane pinter bae, ya kan? Ya. Jadi orang yang tidak menyadari kekurangan dirinya, ketidakmampuannya, sehingga dia nganggepe isun iki wis ngerti. Wis pinter, wis bener. Nah, akhirnya ya fadzalika jahilun. Maka orang ini adalah orang yang bodoh, far tafiduh ya. Atau farfiduhu ya. Maka menghadapi orang-orang yang semacam ini ya kita tinggalkanlah kan konon ya. Maksudnya nggak usah berdebat ya. Pokok berdebat nggak tambah melu goblok gitu kan ya. Jadi ya tinggalkan saja. Kemudian artinya ya kalau kita bisa menghambat kegoblokannya ya silahkan lah menurut kok. Artinya menyadarkan bahwa inti goblok. Kan konon itu boleh ya kan. Tapi lamun kita beli bisa misalkan pada baik goblok misalkan ya wes ditinggalaken kan konon. Ya. Iya kan. Jadi orang yang ketiga semacam ini ya akhirnya ya tidak berkembang ya kan. Ya ngaji ya beli ngaji ya kan, menimba ilmu pengetahuan juga tidak ya karena dia harus ngerasa paling pinter, harus ngerti no kan konon ya jadi masalah-masalah seperti ini ya kita kembalikan lagi sebetulnya ya bahwasanya tujuan daripada kita ngaji ini adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sebetulnya ya kan. Sebab apa? Sebab yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan harta benda tapi adalah ilmu atau syariat-syariat, peraturan-peraturan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan kita harus tahu apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kan konon ya. Ini sebagai bukti bahwasanya kita mencintai Kanjeng
Nabi. Dari pulane apa aja bukti kita seneng Kanjeng Nabi? Ya gelem ngaji salah satu. Ya kan. Bakal beli gelem ngaji ya beli seneng ya rado angel gila menan kok diterangaken nih seneng ning Kanjeng Nabi ya kan konon ya. Jadi semacam itu. Ya menggali pengetahuan dari mana saja lah. Yang penting kita tahu kapasitas seseorang tersebut kan, atau tahu tentang kebutuhan kita ini sebagaimana. Jadi nantinya ujung-ujungnya bahwasanya perwujudan daripada rasa syukur kita, ya, perwujudan dari syukur kita, rasa syukur kita ketika kita dianugerahi ilmu, ya kan, itu adalah ketika kita mau berbagi ilmu, ya. Walaupun memang ari berbagi ilmu itu beli gampang Us. Sejen karo berbagi duit. Kang nampani pirang pokok berbagi ilmu sih yo kadang-kadang yo sangat kesulitan. Tidak semua orang itu pengen kan konon ya. Ya. Kecuali berbagi ilmu plus berbagi duit, ngaji di duit misalkan. Nah, itu yo salah satu metode sih. Karena yang namanya syukur sendiri Imam Ghazali menyatakan bahwasanya inti daripada syukur itu adalah isti'malu ni'amihi ala muhabihi, yaitu menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan ke sesuatu yang pancen disenangi dengan Gusti Allah. Ya kan, fasilitas yang diberikan oleh Allah itu atau anugerah yang diberikan oleh Allah itu berbeda-beda. Ya, ada orang itu yang diberi oleh Allah apa? Kali gani wakal ibadah. Ya, serantal-serantal bela. Kan itu adalah anugerah dari Allah. Nah, cara berbaginya, cara bersyukur, inti syukurnya bagaimana? Ya ngejak wong ibadah. Ya. Ajo, wes kita belok kang selamat wong sejen bisa skarpe loh. Jangan begitulah, menan ke mengajak, paling tidak mengajak. Ayo kan konon. Adapun misalkan kita wes ngajak kemudian tidak direspon. Nah, itu ya nggak jadi masalah kan konon. Yang penting kita sudah mengajak. Ya, ketika Allah memberikan anugerahnya berupa ilmu, ya maka intinya daripada syukur diberi ilmu itu adalah ketika kita berbagi ilmu, ya, pengetahuan. Kan konon. Ya paling tidak kita memberitahu orang-orang yang belum tahu. Ya kun kan ari gelem ya srok beli ya wis ya. Kan konon ya. Sebab nanti ya ajakan-ajakan dalam beribadah, ajakan dalam keilmuan itu pancen sangat sulit ya. Dan ketika orang itu dikasih anugerahnya harta yang berlimpah ya, maka inti daripada syukurnya itu adalah yo berbagi sebagian harta atau duit kang kita miliki. Itu adalah inti daripada syukur. Alhamdulillah sih gampang kan konon ya. Bahwasanya alhamdulillah ping 1000 kan. Alhamdulillah diparingi sugih sampai sing orang ping ngapu kan ketika tidak pada intinya ya kun si manuk beo kan bisa kan konon ya. Ya kan. Dan ini paling sangat mudah sebetulnya ketika berbagi duit. Sebab dari muka api. Desekan kan apa-apa. Kan, ya. Nah, itu intinya. Ya. Jadi ya wes, itu makalah perkataan Imam Ghazali tentang perihal bagaimana sikap kita ketika berilmu. Kemudian kita lanjutkan tekoning dikit Us. Tekoning gini guys ya. Illa ayah taja ilas samani ya. Jadi kemarin itu diterangkan bahwasannya ketika posisi orang yang bertayamum itu ya tidak memiliki air, maka dia wajib untuk membeli air tersebut. Wajib tuku inu. Ya, wajib tuku banyu ya untuk digunakan berwudu ya, untuk digunakan mandi. Ya pokoknya kondisi dia apakah batal wudu atau junub. Nah, pokoknya sih tetap berkewajiban untuk membeli air. Bokatan ning kono anu wong dagang banyu ya, atau anu wong kang duwe banyu tapi nyaluke cek banyuwe dituku ya. Maka bagi orang yang pengen bertayamum ini itu maka harus membeli ya. Tapi lamun aja beli di dol kan anggap butuh dewek ya, maka dia boleh langsung
tayamum, ya kan. Walaupun anu banyuwe pengenan tuku hari wong tangi kini beli didol ya priben maneh. Kan kono ya. Mas apa dicolong? Ya pasti dijaga ketat yang banyu mung-munge sih. Kan kono. Nah, itu posisinya dia berkewajiban untuk membeli. Illa ayyahtaja ila samani limu'natin, ya. Illa ayyahtaja, kecuali arep nyentah butuh sopo musafir ila samani maring rego kang bakale diuculaken mau limu'natin kerana arahe ongkos, ya, min mu'ani safarihi, saking pira-pira ongkos lelungane musafir, fi dhihabihi, ing dalam lungai musafir, wa iyabihi, lan balike musafir, ya, terkecuali duit si ana cuman kanggo sangu, ya, anggo sangu numpak mobile, anggo sangu numpak jarane, anggo sangu numpak odong-odonge, ya kan, mulai dari perginya sampai kembalinya iki ngepres duitin no, ya, lamun ditukuaken banyu yang ke balike beli biso. Ya kan, balike beli bisa, ya, no. Jadi kini duitnya tinggal kanggo ongkos balak-balik bae lamunan kok. Jadi ongkos anggo tuku banyu langka, no kan konon ya. Ongkos anggo mangan began kayak sih nadak kegulat ning pinggir dalan kok bukan campu. Ya, jemane kanggo tuku banyu, ya. Maka dia boleh langsung bertayamum, ya. Boleh langsung bertayamum ketika mengalami hambatan semacam ini. Fala yajibu, mangka ora wajib opo asyira'u, opo tuku, maka dia tidak wajib membeli hina idzin ing dalem nalikane mengkenen posisi yahtaju ila samani sampai pragate, ya. Jadi ketika posisinya dalam kondisi demikian, maka dia tidak wajib untuk membeli, ya. Maka langsung boleh untuk bertayamum. Wala yajibu, lan ora wajib alaihi ingatasi musafir opo ayashtariyahu, opo ayashtaria, opo arep nyentah tuku sopo musafir hu ing ma, ya, hu ing banyu, ya. Dan juga tidak wajib bagi musafir untuk membeli air biziyadatin kelawan anai tambahan ala samani mislihi, ingatasi harga kang wajari banyu, ya. Artinya ketika harganya itu tidak sesuai standar yang berlaku, maka dia juga tidak wajib untuk membeli. Duit ana, ya kan, duit ana. Nah kemudian apa sih wong kang tuku didol, ya kan, tapi regane luwih larang daripada Petramak misalkan, ya. Iya kan, maksudnya dari samanul misliyah, dari harga standar yang ada di sekitar itu, ya kan. Selitre malah 1000 misalkan, ya, selitre malah 1000, ya, padahal harga standar di situ itu misalkan selitre mung 1000 perak lah, kan konon, ya, atau 1000 perak lah biasa, atau taruhlah di Padang Pasir itu 5000 perak misalkan, harga standarnya 5000 perak, tapi dia menetapkan harganya 15.000 per liter. Maka walaupun didol duitnya anu ki, ya. Sebab Kang Lungo kaji siapa kan. Ya kan. Ya sebab Kang Lungo bos gas lah lamun kok duit si anu. Ya kan. Duit anu cuman ketika membeli itu dengan harga, maka dia tidak wajib. Tapi lamun aja maksud dituku, ya bagus. Paham nih? Ya kan, yo kader duitnya ngecegah se-M ning dompet nih, ya. Dompet karo ning kardus lah pokoknya silamane kok. Ya kan. Lelungane banyu semono, yo kecil kan mono ya. Jadi beli wajib itu bukan berarti kita iki beli tuku, kan konon ya. Jadi kewajiban itu ketika kita dengan posisi yang mahal sekalipun kemudian kita walaupun ini standarnya nggak wajib
tapi saya tetap beli, no itu lebih hebat lagi, no kan konon ya. Pada bae wong tuku piro ki coet regane 20.000 tak 20.000 kan konon. Ngomong regane piro je 50.000 dalang wong tuae kang dagange melas tak tuku malah sudah 1.000 ya itu lebih hebat lagi bener-bener wis ahli tasawuf ngono ya. Pokok ngadang lemporane wong dagang lah ya aja ngaku-ngaku ahli tasawuf Kang Us ya, kan konon ya. Wis weruh cowet iku modale 20.000 10.000 kan dinekaken dhuwur beli payu-payu jen konon ya. Ngadang lemporane ya aja ngaku-ngaku ahli tasawuf ya. Jadi artinya kita berfikih juga harus ditingkatkan tapi bertasawuf. Walaupun secara fikih oli-oli bae wong anyang bukane rido dinekaken beli dadi masalah. Tapi yang kira-kira kan lebih ngupai weru kan konon sejen karo ketika itu adalah bisnis, misalkan anggal dino kita tuku untuk menjual lagi, nah itu si lain lah menon aja nganggo tasawuf kang modelnya dilipat gandakaken sampai ini bangkrut nggih mon ya. Jadi kan ketika menemukan kang blininggang lah semacam itu kan blininggang sampean tuku cowet atau tuku cebuk gitu kan blininggang sebulan sepisan blininggang setahun sepisan kadang seumur-umur ya cowet bintek kan ya. Ya. Nah, jadi ketika misalkan harganya itu melebihi dia tidak berkewajiban untuk membeli tapi ketika dia duitnya akeh maksud tuku ya berapa kan ngono ya. Wa ing qolat az-ziyadatu senajan setitik opo az-ziyadatu tambahan ala rojihi menurut kaul kang rojih ya. Jadi misalkan banyu iku hargae biasa yang berlaku di tempat itu dan dalam kondisi semacam itu 5.000 per liter kemudian dia naikkan menjadi 6.000 per liter maka dia juga tidak wajib untuk membeli. Standar harga ya standar harga Kang Gus. Maksudnya standar harga di lingkungan itu dalam kondisi itu no kan konon. Yuk itu kan standar kopi kapal api kan beli padu Kang Us ning warung kian semene, ning kafe ya semene, ning kapal laut ya semene itu kan ada standarnya. Beli mungkin ning kapal laut padu karo ning warung kang ning pinggir jondol kan nggak mungkin sama lah menurut kok ya. Jadi kalau misalkan kapal api wis diseduh ning warung-warung iku 2.500. Nah, kemudian ning kapal layare 5.000. Itu standarnya 5.000. Ya, aja ngomong wah larang pisan. Wah, pun kurang pengalaman berarti. Ya kan? Ya, jadi maksudnya standar harga di wilayah itu dan dalam kondisi itu kan konon. Sama nul misli namanya. Jadi walaupun selisihnya sedikit dia tidak wajib ya. Tapi bukan berarti beli tuku ya. Maksudnya ketika dia pengen tuku sih tuku nggak apa-apa. Ya. Iyo. Nggak apa-apa kan konon. Walau lam yuk rihi ya. Lamun ora nyilihaken. Tidak ada yang meminjamkan hi ing musafir sopo ahadun wong siji. Ini ada permasalahan ketika tidak ada seorang pun yang meminjamkan alatal istiqoi ya ing alat ngangsu alat nyukut banyu ya. Jadi sumur si ana ya kan no kang duwe ember ana ya no tapi ninggangnya kang duwe ember iki tak sengeni ya. Jadi akhirnya ketika disiliku broli kan ya atau misalkan nggak ada masalah apa-apa atau kang duwe ember iki medit lah sehingga dia tidak mau meminjamkan ember tersebut atau alat untuk mengambil air tersebut ya. Illah bil ujroti kecuali kelawan ujroh upah ya. Wajaba mangka wajib alaihi ingatasi musafir opo ijarotuha ya opo nyewa ya alatal istisqo ya bi ujrotil misli kelawan upah yang sesuai ya dengan upah yang sesuai ya. Jadi ketika misalkan
ari disili broli Mas jadi kepriben ya kudu disewa no kan konon ya. Maka bagi seorang musafir ini yang hendak melakukan tayamum misalkan dia wajib dulu ya untuk menyewa. Tapi dengan catatan sewaan iki standar no. Biasanya misalkan sewaane pira sewaane ya biasa 5.000 ya berarti masih standar ya. Tapi misalkan sampai nanti koning lebih ya kan walaupun lebih hanya sedikit, nah maka kita juga tidak wajib wes bisa nyilin maning lah langsung tayamum bae lah no, kan kono iya kan nyili semono bae sampai naik regane kepriben kan kono langku amale pisan kan kono ya langsung tayamum bae boleh lah menan kok ya. Tapi lamunan sih kita piro bisa beli lebih larang maning sing 6.000 duit masih akeh gila menan kok sampai ke derang gua apa buang duitku no, kan kono ya ya nggak jadi masalah no, lamunan kita tetap masuk pengen nyewa lah lamunan kok kita duitnya anak ya. Tapi lamunan misalkan kita beli pengen nyewa karena standarnya dinaikkan harganya langsung tayamum saja ya nggak apa-apa kan kono ya. Walau kodaro sekian lamunan mampu sopo musafir ala ayyudlia ingatasi arep nyentoh ngejlokaken kok apa nyemplungaken lah nyemplungaken imamatahu ing sorbane musafir dadi ninggangi lelunganane ngenggo sorban ya atau misalkan mbok beli sorban yo selendang loh ya kan ya lagi karo ngemban anak misalkan ya jadi kan ngawus selendang pasti. Nah, ketika dia itu ada kesempatan, ada kemampuan, pas ninggang ngawu sorban, utawa ngawa selendang, nah, ya. Fil bi'ri ing dalam sumur. Dia berarti mampu untuk nguculaken atau nyemplungaken sorbane atau selendang ing sumur, ya. Wayak siru lah kemudian ya atau wayak siro ya lan kemudian meres ya meres sopo musafir ha ing imamah ya. Jadi sorbani dicemplungakan kan teles kemudian kan diperes ya ya dengan catatan sorbannya juga kenang ompol ya kan konon ya atau selendangnya juga kenang ompol kan konon ya artinya dalam posisi yang suci ya. Sorban langka anu apa nggak ngilmu nganggo jubah itu kan dicelupkan ning sumur kan kono ya. Nah ya kan kemudian di beres wajaba mangka wajib alaihi ingatasi musafir opo dzalika opo mengkono ayyudliya imamatahu ya. Maka wajib bagi musafir itu untuk melakukan semacam itu dicemplungaken no ya. Ini kewajiban. Falau lam tasil sekin lamunan ora kentuk ya opo imamah ya jadi sorbannya beli kentuk ya atau selendangnya beli kentuk ya kan sarungnya beli kentuk ya kan sarungnya beli kentuk wis lo hari bokatan anu sorbannya ini gambing awet tapi ini nggak sarung tapi nggak orang kepan paman ya aja sampai wis nggak sarung gini di anu kari sempak deh bayo gitu. Ya no, beli kentuk. Nah, iki pribe lamun anu kaya. Beli kentuk. Delat mana guys titik mana? Ya. Wa amkana lan mungkin opo syakkuha, opo nyoek ya. Nyigar sorbane ya utawa sarunge syakkiha. Mangka nyigara. Ya. Ha ing imamah. Wasadda lan naleni sapa wong ba'doha ing setengah sigarane mau atau imamah dibadin kelawan setengah disigar disoek kemudian disambung kan konon diperesi teko setitik ya ada di lamun sarung kan bunderan konon yo ditugal dari loro kan berarti kan dakwah ya korban sarung ya tapi nanti dengan catatan ya ya nanti dengan catatan lazima mangka wajib opo si syak hu ing musafir atau lazima mangka wajib hu ing musafir opo zalika mengkono syak idza lam yahsul nalikane ora hasil
fisaubi ing dalam pakaian opo naksun kekurangan yazidu kang nambahi opo sinakes ala samanil mai ingatasi regoe banyu au ujrotil habli utawa upae tampar ya, dengan catatan sorban karo banyu iki larang atau harganya sama kan kon ya. Artinya begini, ki banyu ninggange ning kene selitere regoe semene ya kan. Nah, ketika sorban iku apa sih dikorbanaken niku regae juga tidak melebihi regawe banyu kan ya. Jadi misalkan banyu iku regae selit apa sih regae 30.000 lah taruh misalkan ya, atau regae 10.000 ya kan, ninggange sorban iki nih kang sorban rego 9.500 ka ya. Anu bisa sorban 9.500 ya. Atau sarungnya kang sarung kayo saringan tahu kah ya. Anu kah ikan berarti regae kan murah paman ya. Kayo sih larang tuku banyu daripada regoe sarung ya. Ya maka praktek seperti itu dipakai. Tapi lamun sarungnya BHS lah yang kudingin ya. Ya banyu regane 30.000 lah menanggu banyu wuduwe plus misalkan plus adus ketiga adus junub ya 50.000, sedangkan sarung BAC 1 juta misalkan kan mohon ya yo aja paman ya. Maksudnya ajo iki ya kan, maksudnya wajib itu ya kan, atau wajib dengan catatan harga pakaiannya itu tidak melebihi harganya air, maka dia wajib sekian. Lamunan harga pakaiannya itu ya taruh misalkan BHS itu melebihi dari harga air, maka dia tidak wajib ya. Tapi lamunan wis bagian BHS kan kedering umum masih anu 10 kodi durung dinggo ya kan. Ya, masih anu 10 kodi BHS ya, bagian loh. Tak soek bae lah menanu kok. Ya, tak selubaken. Mas 10 kodi ku udah kali dewek tuh ditipane wong maksudnya. Dicelubakan ya, ya gak jadi masalah, apapun kan konon ya. Ya. Anu beli arane membubadikan barang to beli atau israf to beli atau leluwian to beli. Hari masalah mewah itu kan dalam standar Kang Gus. Ya kan, maksudnya orang israf itu ya dalam standar apa sih kehidupan seseorang tersebut kan konon ya. Paman odeng anggal dino mangan sate terusan sambal goreng urang dino maninge pokoknya sih bangsa-bangsa kang bernyawa loh lah menan kok ayam nah, ya kan anggal dino macam konon ya bukan israf ya. Karena apa? Karena penghasilannya itu lebih ya. Wong kang penghasilannya sedino 20.000 kadang oli kadang beli anggal dino dindekaken. Nah, itu namanya israf ya, namanya berlebihan. Kan konon arep beko dheweke wis mampu ya bukan israf, tinggal bagaimana nanti dia mensyukuri atau tidak. Kan konon wong duitnya sampai miliaran tuku Pajero, tuku Fortuner ya bukan israf, dia mampu ya. Kang aran lebihaken ku sampeyan duitnya durung pas dipaksa-paksaken ya. Sehingga utang kan konon ya. Nah, ini namanya berlebihan. Maka itu adalah ada standarnya. Standarnya itu nanti nggak sama ya. Antara orang itu nggak sama. Antara orang nggak sama. Wafi dobti samanil misli lan ikut tetap ing dalam pelanggarane atau batas-batase harga yang sesuai ya, maksudnya samanul misli itu harga yang sesuai aujuhun utawi pira-pira wajah ya. Maka ar-rajih utawi pendapat kang rajih iku samanuhu iku regane banyu atau regane mak fi dzalikal maudi ing dalam mengkono-mengkono tempat wadil kal halah lan dalam kondisi semacam itu ya. Artinya nanti bagaimana sih harga yang sesuai itu kang model kepriben kan konon ya, standar yang sesuai itu. Maka menurut pendapat yang rajih harga yang sesuai itu adalah disesuaikan dengan tempat itu ya.
Iya kan, ari banyu ning kene ya beli tuku maning. Kan ngono ya. Tapi ning sarang Pondok Sarang kok ya kanggo nginem ya tuku Kang. Ya anu wong kang mider nganggo drigenane kaya. Itu untuk minum ya. Tuku. Ya. Nah, itu maka standar di daerah itu, bukan standar di daerah kang kondisi ake banyu atau ning kono nu standare pira lah, bukan kono ya. Dan juga pada kondisi seperti itu ya, kondisi butuh ku bedo ketika dalam kondisi beli butuh ya kan, atau kondisi kemarau beda. Jadi ketika misalkan kondisinya itu berbeda, harganya berbeda, maka harga yang sesuai atau standar itu bagaimana cara menentukannya? Ya berdasarkan tempat dan berdasarkan kondisi situasinya bagaimana, ya kan? Maka itu akan ada penetapan standar harga, ya kan? Yo kopi saja nggak sama kan konon ya, ning kafe, ning bandara, ning terminal, ning warung, ya kan? Nggak sama lah menurutku. Ning megang Izudin malah nggak ada standar harganya, gratis. Ya, jadi nggak sama ya. Ning kene 2.500, ya kan? Ning Jakarta ya beda maning. Ning kota ya beda. Beda lagi. Ning kapal perahu laut ya nanti beda lagi. Nah, itu standar yang menentukan itu adalah berdasarkan tempat dan berdasarkan kondisi ya. Jadi hari beko lagi ake banyu ya beda kan konon daripada ketika nggak ada air ya kan. Sabrang saja juga kondisional orang buku lagi ake yang murah, beko lagi langka ya larang kan konon ya. Ya kan pernah sabrang itu sampai toko ning 100 lebih ya per kilo ya. Ya padahal sih ya hari larang-larang mekononku ya aja di anu maning ya sekedar kita gegulat pedes sih lah menan kok ya. Ya meret godik bae kan. Pedes ya kan. Lah kok pedes-pedesnya ya mangan di ontal kene di sedih. Pedes nuwun. Wa qauluhu wa ta'adzuru isti'malihi. Utawi perkataane Kiai Musonif wa ta'adzuru isti'malihi atau dadi repoti menggunakan air atau ada uzur menggunakan air. Yashmalu, syamila yashmalu. Yashmalu iku mengku atau mengandung pengertian ya. Anwa'a asbabi ibahati tayamum ing pira-pira maceme pira-pira sebabi diperbolehakane tayamum ya. Jadi kata-kata ini atau wa ta'adzur istiqmali itu menjelaskan bahwasanya ada macam-macam, ada beberapa penyebab yang diperbolehkannya tayamum waqad marra zikrus safari wal marodi ya, dan sudah terlewat waqad marolan wis teman-teman wis kelewat opo zikrus safari opo nutur atau menjelaskan tentang hambatan-hambatan sebab lelungan wal marod dan juga sebab sakit ya. Wamin asbabil ibahati aidon ya. Lan iku setengah saking pira-pira sebab diperbolehkannya tayamum aidon halimane juga ya, aidon itu juga. Dan juga termasuk salah satu sebab-sebab diperbolehkannya tayamum ma utawi kondisi ya, perkara atau kondisi ya. Idza kana nalikane ana bikurbihi iku tetep ing dalam parkeman opo maun banyu ya. Wa yakhafu lan wedi sapa musafir utawa man utawa wong lausaa lamunan lumaku atau pergi sapa musafir ilaihi maring ma wedi ala nafsihi ingatasi dheweke min sabuin saking hayawan kang galak ya, au aduin utawa musuh ya. Indal mai kang ana ning pinggir banyu ya. Jadi termasuk salah satu penyebab diperbolehkannya tayamum artinya ketika kondisinya begini ya,
air ada dan dekat air, ya, bisa dijangkau oleh kita. Dan kita sudah meyakini air itu ada. Akan tetapi dia khawatir. Karena apa? Karena ketika dia mencari air ke tempat itu di situ banyak binatang-binatang yang berbahaya. Ambuan buaya, ya kan? Termasuk kategori berbahaya, ya. Komodo bisa jadi, ya kan? Atau bisa jadi ulo, ya, ular cilik tapi beracun bisa jadi, atau beli beracun tapi piton misalkan, ya kan? Nah, terus medan yang bahaya atau termasuk medan yang bahaya, ya kan? Maka aduin atau di situ terdapat musuh atau perampok lah. Jadi apa namanya wudu nih kono perampok lagi badung itu ya. Artinya banyak orang pembegal atau ya sungil itu tidak bisa dibuktikan masalahin kan konon ya, sungil itu tidak bisa dibuktikan. Tapi lamunan sampeane maksud tetap wedi memiliki trauma, itu termasuk hambatan juga. Boleh, ya kan? Ya arane dudu wedi, ya arane isin. Arane isin. Ya. Ya pribadi, iya kan? Ya hari sampean ngerasa dukun ya beli wedi berapa? Masa dukun wedi? Iya. Ya artinya bahwasanya yang sebetulnya kan ya kalau memang dia memiliki trauma ketakutan semacam itu nggak masalah. Cuman untuk sekedar meluruskan bahwasanya ya nggak perlu takut nih hal-hal semacam itu, karena bagaimanapun juga manusia itu lebih unggul. Dengan catatan kitanya optimis, kitanya nggak takut. Pokok kita wedi, ya kuwen kakang bakal kang diwedeni ku. Ari pokok kita beli wedi, kita yang bedeni. Ya, ya, ya jadi pilihannya ada dua ya. Sampean pengen diwedeni atau pengen medeni? Ya, pokok pengen diwedeni, ya wedi. Tapi pokok pengen medeni, ya kang wani. Ya, itu ya. Ya keder kelase misalkan kang ning bangsa-bangsa mokono niku ya lamunan jin ya jin gorong-gorong. Ya, artinya kelasnya itu enggak sekelas Ifrit lamunan kok. Ya. Ya lamunan Ifrit ning kono ya yang jin yang canggih lamunan kok. Ya iku lamunan kok. Ya. Kalau jin yang canggih ya bisa kan kono ya. Nah, ini masalah perjinan niki ya ketika jin itu sudah bisa menyerupa atau ngalih rupa dengan jasad-jasad yang kasat mata kasar, yaitu mungkin bisa dilihat ya, nyerupo sapi, nyerupo kirik, ya kan, nyupo berbentuk kang wadah kang bisa apalah pokoknya dengan bentuk yang mengerikan, tapi jasadnya itu adalah jasad wadah, ini kita bisa melihat ya, tapi posisi asli ya nggak bisa melihat ya kan konon. Makanya Imam Syafi'i ketika menyatakan bahwasanya ketika ada orang yang ngaku bisa melihat jin, ya kan, maka itu kan ditakwil ya. Ya makalah Imam Syafi'i itu pernah mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang bisa melihat jin, maka dia fasik, dia tidak diterima syahadatnya. Ketika dia menjadi saksi, maka dia akan ditolak. Maksudnya pentakwilannya itu adalah ini yang dimaksud Imam Syafi'i ini adalah jin yang masih dalam bentuk asli. Hari jine kang wis nyerupa misalkan taruhlah jaran tapi kang anue, nah itu bisa memedi moonon atau memedi apa kan bisa, itu bisa karena itu sudah termasuk jasad wadah kan begitu ya. Ya nggak ada yang bisa lah menurut ketika dalam wujud asli no kan konon ya, sama dengan malaikat juga ya kan, malaikat bisa dilihat ya kan ya, walaupun ada keterangan bahwasanya salah satu makhluk yang bisa melihat wujud asli malaikat itu Kanjeng Nabi sendiri, Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain pun melihat bentuk malaikat itu dalam posisi ketika sudah nyerupo dari wong bagus, wong ganteng, no kan konon ya.
Jadi kalau memang dalam bentuk asli ya nggak ada yang bisa, ya sama dengan jin juga begitu. Tapi ketika sudah merubah ya, jadi jinnya nyerupo dari oyok ya bisa neleng kan. Jin oyok no kan kono. Padahal oyoke lagi menggawe. Nah ini kene anu oyok ning kono lagi nekem ning kebon. Nah iki berarti jin oyok. Ini ngono ya. Ya dalam maksudnya pengertiannya semacam itu, atau dalam bentuk-bentuk yang taruhlah mengerikan loh, anu taringnya anu itu kan berarti sudah merubah dengan bentuk yang bisa tampak oleh mata, kan konon ya. Jadi ditakwil nanti perkataannya Imam Syafi'i ya. Atau lagi perkataannya Imam Syafi'i ini adalah untuk sebuah keberhati-hatian, kan konon ya. Maksudnya keberhati-hatian itu begini Kak Us ya. Karena sangat umum sekali banyak orang yang ngaku-ngaku bisu neleng. Ya kan? No, ya. Jadi neleng apa sentiure gedang kok. Wah, pocong ya misalkan. Kan begitu ya. Padahal sentiure gedang. Jadi ya semacam itu. Ya, jadi ketika mengatakan semacam itu, ya maka pentakwilannya begitu. Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku. Ya kan, jadi ketika banyak sekali orang yang mengaku ketika tidak difatwakan, ya maka membahayakan. Kan begitu ya. Jadi, tapi dalam kita pernah kali malaikat ditampar dengan manusia. Iya wis nyerupo dadi wong, paman. Ya. Iya, iya. Yo kita pun bisa ketika malaikate wis nyerupo dadi wong no, anggur-anggur melaku ketemu karo wong bagus karo ngapo lah menawa kok. Tapi tetap kita kan beli bisa weruh kun malaikat tuh dudu. Watire wis kita beli weruh kan ngaku-ngaku malaikat kita percaya. Yo duit lolos bisa-bisa. Ya kan dijaluki duit ning malaikat. Kan ngaku-ngaku malaikat, kitanya nggak tahu. Paham le paman? Ya, karena kitanya nggak tahu. Ya, ya. Ya kan pernah Nabi sendiri itu didatangi, makanya ada hadis Jibril itu ya semacam itu, ya kan, malaikat Jibril sudah nyerupo sebagai orang yang bagus, yang bersih lah menabung ya, iya kan, tapi kan tetap ya kan sahabat Abu Bakar yo beli weru, sahabat Umar yo beli weru, sahabat-sahabat yang lain juga tidak tahu, makanya kan Kanjeng Nabi kan tahu takon weru iki sapa ki, Kang Tekoku boten langsung sing weru. Sampai Abu Bakar duduk, Utsman duduk. Ngaku-ngaku weru malaikat Jibril. Paling menduga. Ono Bang, ya. Tapi ya juga kan menduga buatan konslet. Iya kan. Ya paling kan menduga, ya kan. Ya selevel anu saja juga nggak tahu bahwa itu malaikat. Maksudnya nanti dari hikayat-hikayat itu kan kita bisa menjadikan iktibar, perenungan untuk mengasah otak kita. Ya. Oh iya, ya sahabat pirang-pirang. Kurang apa makomnya sahabat? Ya kan? No, tapi yang nggak ada yang tahu. Kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan, kungku malaikat Jibril. No, kan kok. Iya kan? No. Ari bako golongan kang dibawa sahabat lah menanu kok, atau level-level kang masih bolok kecepot ya angel menanu kok. Ya kan paling nanti menduga ya. Ya jadi ya ketika ketemu karo siapapun yang kita anggap istimewa atau apa-apa ya, kalau memang positif ya kita ikuti, kalau yang nggak positif negatif ya jangan kita ikuti, itu saja ya. Bagian kan ngakui Nabi Khidir kan ya kan. No, ya, ya di pokoknya Nabi Khidir Nabi Musa sih jelas, no kan konon, ya, aja sampai ketemu karo wong sampai ane nganggep Nabi Khidir kocolongan kasih mangoding, ayo kan, oli merubah syariat juga, karena wis ketemu karo hakikat, isu Nabi Khidir, kayu peristiwa Nabi Musa ngelamune, ya, ya aja lah kan konon, ya, karena nanti levelnya beda, ya, ada pengetahuannya beda, ya. Au yakhofu utawa wedi sapa wong alam malihi ingatasi hartai alladzi ma'ahu kang tetep sertane musafir, atau dia takut ketika saya turun mencari air iki
dicukut, dicolong. Ya. Ya, itu juga ketakutan yang boleh langsung untuk bertayamum. Tapi ketika misalkan ketakutannya tidak logis, tidak masuk akal, ya berarti harus tetap sampean wudhu nih kono. Ya, harus mencari air, ya harus turun untuk mengambil air, ya. Karena apa? Karena kunci alasannya sampean baik, ya kan? Heeh. Ya mbok iku sungil to. Mbok wedian kono apa? Anu kodok. Itu kan nggak logis. Nah, ya kan masuk ning kodok wedi, ya kan. Atau wedi jen kono anu apa? Anu cacing. Nah, kan. Itu nggak logis, ya. Jadi kalau memang ketakutan-ketakutannya itu betul-betul masuk akal, ya kan, dan betul-betul membahayakan, nah itu boleh. Ya, tapi misalkan ketakutannya tidak mancing akal atau tidak membahayakan, ya kamu tetap turun. Jadi ini kono misalkan banyak wedi aja, anu apa? Anu ipul nih kono. Watir diutangi to pribadi. Itu kan alasan-alasan yang enggak anu, tapi lamun ning kono anu wong kang lagi mabok ya kan kemudian ngecegolok watir dibacok itu masuk akal kan konon ya. Ya salah cukup semeten wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.